Ya, isim tafdil adalah sebuah isim yang disusun dari wazan af'alu. Ya, ini juga termasuk dari bagian isim yang tidak boleh ditanwin atau al-mamnu' minas sorfi. Lalu apa fungsi dari isim tafdil ini? Ya, fungsinya yaitu untuk mengekspresikan sebuah komparasi antara satu dengan yang lain. Ya, sebagai perbandingan sehingga akan melahirkan makna ter atau paling. Ya, sebagai contoh misalkan Hamidun atwalu talibin fi faslina. Ya, Hamid adalah siswa yang paling tinggi di kelas kami. Yaitu di antara contohnya. Baik, untuk isim tafdil ini yang kita bahas dalam pelajaran kali ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah isim yang berpola af'alu kemudian diikuti kata min. Ya, sebagai contoh misalkan Hamidun atwalu min Ibrahim. Ya, Hamid lebih tinggi daripada Ibrahim. Contoh lain, hada syari' andafu min dzalika. Jalan ini lebih bersih daripada yang itu. Ya, jadi untuk bentuk yang pertama ini polanya adalah af'alu kemudian diikuti kata min. Ya. Ya, di sini untuk penggunaan isim tafdil ini bisa digunakan untuk muzakkar maupun muannas, berakal juga untuk yang tidak berakal. Ya, contoh untuk yang muannas misalkan Fatimatu akbar min Aisyah. Fatimah lebih besar daripada Aisyah. Ya, seperti itu. Atau contoh lain misalkan untuk yang tidak berakal, untuk yang muannas sayyarati ajmalu min sayyarotika. Ya, mobilku lebih bagus daripada mobilmu. Seperti itu. Ya. Ya, insyaallah mudah ya dipahami untuk ini. Untuk pola atau jenis atau bentuk isim tafdil yang pertama. Untuk jenis yang kedua yaitu isim yang berpola af'alu ya dan dia sebagai mudhof. Kemudian diikuti isim mufrad ya yang berharokat kasroh tentunya karena sebagai mudhofun ilahi atau yang menggantikannya ya. Dan ini bentuknya harus apa tadi? Mufrad. Jadi af'alu kemudian diikuti dengan isim mufrad yang majrur. Sebagai contoh, misalkan Muhammadun ahsanu talibin fil ma'hadi. Ya, Muhammad adalah siswa atau santri terbaik di mahad, di pondok, di akademi, seperti itu. Ya, atau untuk yang tidak berakal misalkan sayyarati ajmalu sayyaratin fil jami'ah. Ya. Mobilku adalah mobil yang terbagus di universitas, seperti itu. Ya, contoh lain misalkan Fatimatu akbaru talibatin fil madrasah. Ya, Fatimah adalah siswa atau siswi terbesar di sekolah. Contoh lain misalkan hada syari' andafu syari'ain fil Madinah. Ya, jalan ini adalah jalan terbersih di kota ini. Ya. Mudah ya insyaallah. Jadi wajan af'alu kemudian diikuti dengan isim mufrad, baik itu muzakkar maupun muannas. Ya. Baik itu adalah berakal ataupun tidak berakal. Ya. Untuk evolusi atau evolusi ya, perubahan bagaimana membentuk isim tersebut menjadi tafdil, ya maka misalkan ada kata tawilun, ya kita masukkan ke wajan af'alu menjadi atwalu. Kata sogirun menjadi asgoru. Kata kabirun menjadi akbaru. Kata sahlun menjadi ashalu. Ya, jadi tinggal kita masukkan ke pola wazan af'alu seperti itu. Ya, tinggal untuk bentuknya silakan. Untuk jenis yang pertama af'alu plus min.
ya, dengan diikuti min. Kemudian pola yang kedua, af'alu, kemudian isim mufrad, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami untuk penjelasan yang singkat mengenai isim tafdil di pembahasan kali ini. Baik, ya, setelah kita memahami bagaimana tentang apa itu isim tafdil, kemudian bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana penggunaannya, sekarang kita langsung baca contoh ya dari latihan yang ketiga ini. Yang pertama, Hashimun tawilun wa Hamidun atwalu minhu. Ya, Hashim tinggi dan Hamid atwalu minhu. Hamid lebih tinggi darinya. Ya, di situ ada min plus huwa jadi minhu. Ya, jelas ya, insyaallah. Nah, di sini berarti af'alu min polanya, pola yang pertama tadi yang saya jelaskan. Kemudian contoh yang kedua, Aminatu shaghiratun. Aminah kecil, wa Zainabu asgharu minha, dan Zainab lebih kecil darinya. Ya, perhatikan domir minha ya, kata ha itu min plus hiya menjadi minha. Ya, karena diganti dengan domir. Ini juga polanya adalah af'alu min, dari jenis atau bentuk yang pertama dari isim tafdil. Ya, mudah insyaallah taala. Atau di sini memang untuk soal-soalnya yaitu dari jenis atau bentuk isim tafdil yang pertama yaitu af'alu min. Ya. Baik, ya, kita baca karena di sini perintahnya diperintahkan untuk membaca, ya akan saya bacakan satu atau dua, nanti sisanya silakan dibaca di rumah masing-masing. Kemudian nanti insya Allah akan saya jadikan PR ya untuk dikirimkan melalui pesan suara. Baik, nomor 1 akan ana bacakan. Ar-raqmul awal, hadzal kitabu ashalu min dzaka. Ya, kitab ini lebih mudah daripada yang itu. Seperti itu. Ya, silakan untuk nomor 2 sampai dengan 10 dicoba di rumah masing-masing. Ya, baik. Kita akan beralih ke soal atau at-tamrinu rabi', latihan yang keempat. Ya, di sini perintahnya adalah kawin jumalan. Ya, buatlah kalimat-kalimat minal kalimatil atiyah, dari kata-kata berikut, musta'milan ism tafdil, dengan menggunakan isim tafdil. Ya, di sini kita diperintahkan untuk membuat kalimat menggunakan isim tafdil. Tadi dijelaskan ya bahwasanya evolusi dari perubahannya dari tawilun menjadi atwalu. Ya, jadi pola wazannya af'alu. Kabirun menjadi akbaru. Nadifun menjadi andofu. Sahlun menjadi ashalu. Kabirun menjadi akbaru. Shaghirun menjadi asgharu. Kathirun menjadi aktsaru. Hasanun menjadi ahsanu. Rakhisun menjadi arkhasu. Ba'idun menjadi ab'adu. Baik, kita coba untuk nomor yang pertama dan kedua. Baik, kita mulai dari nomor yang pertama. Hashimun tawilun Uthman. Ya, kita masukkan. Ya, kita buat kalimat dengan menggunakan isim tafdil. Maka menjadi Hashimun atwalu min Uthmana. Ya, Hashim lebih tinggi daripada Utsman. Ya, di sini kenapa Utsmana enggak Utsmani? Karena Utsmana termasuk isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, sebagaimana pada pelajaran durus lughah yang pertama terdahulu, bahwasanya untuk keadaan majrur, isim-isim yang tidak boleh ditanwin yaitu dengan fathah. Ya, seperti itu. Ya. Ya, di sini juga untuk bentuk isim tafdil yang kita gunakan adalah af'alu min. Ya, jadi ditambahi min. Baik, nomor 2 akan saya bacakan. Al-Qahiratu akbaru minar Riyadi. Ya, Qahirah atau Kairo lebih besar daripada Riyadh. Ya, mudah ya di sini. Insyaallah taala. Silakan dicoba untuk nomor 3 sampai dengan nomor 10. Ya, ini juga mudah-mudahan bisa kita jadikan untuk PR. Baik, kemudian kita masuk ke soal latihan yang kelima atau at-tamrinul khamis. Ya. Di sini perintahnya adalah iqra'il amthilata. Bacalah contoh-contoh berikut. Tsumma hawilil jumalal atiyata ala ghirariha musta'milan ism tafdil. Ya, kemudian jadikanlah kalimat-kalimat berikut sebagaimana pada contoh yang tertera
dengan menggunakan isim tafdil. Ya, kita diperintahkan untuk membaca contoh, kemudian kita diperintahkan untuk mengubah kalimat-kalimat yang tertera pada latihan yang kelima ini, sebagaimana pada contoh yang tertera. Baik, kita baca dulu untuk contohnya. Muhammadun talibun hasanun. Ya, maka menjadi Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Ya, Muhammad siswa terbaik di kelas. Ya, di sini berarti di sini adalah penggunaan dari isim tafdil untuk yang af'alu, kemudian diikuti dengan kata tunggal mufrad. Ya, berarti bentuk yang kedua. Kalau tadi af'alu min, sekarang af'alu sebagai mudhof, kemudian isim yang terletak di setelahnya adalah mudhofun ilahi, dan dia harus berbentuk mufrad, ya, baik mudzakkar ataupun muannas, kemudian harus jar atau majrur, ya. Ya, kalau memang bukan isim ghair munsharif maka dengan kasroh. Seperti itu. Baik. Ya, saya kira semuanya dengan kasroh insyaallah di sini. Baik, kita ke contoh yang kedua, yaitu alba hada baitun jamilun. Ini rumah bagus. Ya, kemudian perubahannya menjadi hada ajmalu baitin fi syari'. Ini adalah rumah terbagus di jalan tersebut. Ya. Perhatikan, ya, ajmalu baitin. Ya, perubahannya seperti itu. Kemudian yang aljim contohnya Aminatu thalibatun shaghiratun. Aminah adalah siswi yang kecil. Ya, kemudian kita masukkan isim tafdil menjadi Aminatu asgharu thalibatin fil madrasah. Aminah adalah siswi terkecil di sekolah. Ya, di sini sebagaimana tadi yang dijelaskan bahwasanya untuk isim tafdil itu memiliki arti ya, atau paling, ya, untuk mengkomparasi, ya, membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Baik, silakan untuk dicoba ya di sini untuk soal nomor 1 sampai dengan 10, ya. Ya, mudah ya di sini. Baik, misalkan di sini saya akan beri contoh lagi satu. Hadihi ghurfatun shaghiratun. Ini adalah kamar yang kecil. Ya, maka kalau kita masukkan isim tafdil menjadi hadihi asgharu ghurfatin fi baitina. Ya. Hadihi asgharu ghurfatin fi baitina. Ya, perhatikan perubahannya. Jadi yang diubah di sini sifatnya, ya, diubah menjadi apa? Isim tafdil. Ya, kemudian setelah sifat itu diubah menjadi wazan af'alu, kita letakkan kata ghurfah setelahnya, ya, yang diharokati dengan kasroh. Ya, kemudian penjelasan berikutnya ada di sini, ya, sudah tertulis dalam buku, mudah insyaallah. Baik, nomor 2, ya, kita bacakan juga. Bilalun la'ibun hasanun. Ya, Bilal adalah pemain yang bagus, pemain olahraga atau semisalnya. Baik, perubahannya ketika kita masukkan isim tafdil maka menjadi Bilalun ahsanu la'ibin fi farikina. Ya, Bilal adalah pemain terbaik di tim kami. Ya, farik itu tim, ya, atau kelompok atau grup, ya, tim, ya, di sini karena biasanya grup sepak bola, tim sepak bola seperti itu, atau tim basket. Ya, ya, di sini, ya, hasanun yang kita ubah sifatnya. Di situ kita ubah menjadi wazannya af'alu menjadi ahsanu. Ya. Kemudian kita letakkan kata la'ib, ya, di situ, dan harokannya harus kasroh karena sebagai mudhofun ilaihi. Ya, seperti itu. Mudah ya insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Mungkin untuk latihan yang ke-5 ini sebagai pembahasan kita yang terakhir pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan, ya, pembahasan berikutnya dari latihan yang ke-6 sampai dengan latihan yang ke-13 pada pertemuan berikutnya. Ya, kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.